Bab 030. Malam hari di rumah Haris. Milka dan juga Haris sudah berdandan dengan rapi. Mereka akan makan malam bersama di sebuah hotel di Jakarta. Mereka berdua berpamita pada Wenda terlebih dahulu sebelum berangkat. Keduanya saling mengecup tangan Wenda bergantian, sebelum akhirnya meninggalkan rumah megah itu. Haris menyetir mobil itu sendiri karena Pak Rai sedang mengambil cuti hari ini, entah mau pergi kemana asistenya itu sampai dia libur. Tidak biasanya Pak Rai libur di malam minggu seperti ini, bahkan asisten itu selalu siap 24 jam bisanya saat Haris butuhkan. Restoran. Haris dan juga Milka masuk ke dalam restoran tersebut. Mereka sudah memesan tempat duduk yang dekat dengan jendela kaca, karena dari jendela tersebut bisa melihat pemandangan yang sangat asri tersuguh dari halaman restoran tersebut. Ada bunga dan juga kolam renang yang tersuguh dari luar sana sehingga setiap berkunjung ke restoran itu Milka selalu meminta duduk di sana. Namun yang tak disangka mereka berdua malah melihat Pak Rai dan juga Sani sedang makan juga di restoran itu. Milka tersenyum melihat sahabatnya tertawa lepas bersama Pak Rai. Entah apa yang sedang mereka bicarakan sekarang, namun jika dilihat dari keduanya mereka sedang berpacaran karena Pak Rai tak hentinya melihat ke arah Sani dengan tersenyum tak kalah bahagianya. Ternyata ini yang memuat Pak Rai mengambil cuti malam ini, gumam Haris pelan di samping istrinya dengan mata masih tak bergeming menatap kedua orang yang sedang tertawa renyah itu. Biarkan saja Pak Rai dan Sani sangat cocok, ayo kita ajak mereka gabung, ujar Milka dengan mengandengat tangan suaminya dan menuju ke tempat duduk sahabatnya itu. Pak Rai dan juga Sani sangat kaget saat mereka melihat Milka dan juga Haris sudah berdiri di belakang mereka berdua. Pak Rai dan juga Sani segera bangkit dari posisi duduknya dan segera membungkukkan badan mereka di hadapan Haris dan juga Milka. Kalian sedang kencan rupanya, goda Milka dengan tersenyum tipis. Hei tidak Milka, kami hanya sedang makan malam saja, sahut Sani dengan wajah kelihatan gugup seperti orang yang sedang kepergok dengan ibunya jika pacaran diam-diam. Kalian berdua sangat cocok, imbuh Haris. Ayo kita bergabung saja di meja yang telah kami pesan, ajak Milka dengan mendahului berjalan. Tanpa menjawab mereka berdua segera mengikuti langkah kaki Milka. Pelayan mengantarkan makanan yang biasanya dipesan oleh Haris dan juga Milka. Dan keduanya segera makan dengan sangat lahap karena mereka memang sudah lapar sejak tadi. Sani dan juga Pak Rai tidak memesan makanan karena mereka sudah makan sejak tadi dan perut mereka berdua masih sangat kenyang. Semua orang menatap ke arah Haris karena pria itu sangat tampan dan juga mempesona. Milka mengetahui akan hal tersebut namun dia hanya diam saja karena itu sudah menjadi resiko bagi dirinya memiliki seorang suami yang ganteng dan juga kaya raya. Sekarang usia kandungan Milka sudah menginjak 7 bulan. Perut Milka sudah kelihatan besar, bahkan badannya semakin lama semakin gemuk saja. Ini sangat wajar terjadi jika sedang hamil besar seperti ini. Namun ada yang berbeda dari Haris. Sejak Milka hamil pria itu sudah jarang pulang ke rumah. Entah apa yang terjadi, mungkin saja Haris sedang sibuk bekerja, tapi setiap pulang pria itu selalu bersikap aneh. Dia terus menghindari Milka dan seakan sudah menjadi pria lain tak seperti yang Milka kenal dulu. Namun Milka hanya diam karena tidak pernah melihat sesuatu hal yang membuat kecurigaan wanita itu benar. Wenda sedang sakit namun dia merahasiakan sakitnya karena dia tak ingin Milka malah sakit karena memikirkannya. Milka dan juga Haris tidak mengetahui jika Wenda sedang sakit jantung dan sudah memasuki stadium akhir. Wenda sudah lama sakit bahkan saat dia belum bertemu dengan Milka, namun wanita itu terus merahasiakan penyakitnya karena dia tak ingin membuat anak dan menantunya itu bersedih karena memikirkan hidupnya yang tidak akan lama lagi di dunia ini. Namun Wenda masih tetap ingin melihat cucunya itu lahir dengan selamat dan tanpa kekurangan apapun. Diam-diam wanita parubaya itu selalu berpura-pura pergi arisan padahal dirinya selalu pergi ke rumah sakit agar Milka tidak mengikutinya. Malam hari. Tengah malam Haris pulang dari kerja dan seperti biasa Milka tidak bisa tidur jika tidak melihat suaminya berada di sampingnya. Wanita itu sangat bahagia saat melihat pintu kamarnya mulai terbuka dengan perlahan.
Milka yang sedang menghabiskan waktu dengan membaca buku segera beranjak berdiri dari duduknya dan dia berjalan menghampiri suaminya. Milka mencium tangan Haris, namun pria itu tak hanya diam dan berlalu masuk ke dalam kamar mandi untuk berganti piyama tidurnya. Tanpa menatap Milka sedikitpun, wanita itu berjalan dan menunggu di depan kamar mandi dengan memegangi pinggangnya. Karena usia kandungan yang sudah menginjak 7 bulan, jadi Milka sering merasakan pinggangnya nyeri dan perutnya terkadang sudah mulai sakit jika dibuat melakukan pekerjaan yang ringan. Mas, kenapa kau sekarang mulai menghindari aku? Apakah karena aku sudah jelek, tidak seperti dulu lagi? Tanya Milka dengan mata berkaca-kaca. Dadanya terasa sakit saat suaminya datang bekerja tapi tidak pernah menatapnya sedikitpun, dan Milka mulai berpikir jika suaminya itu memiliki istri lain di luar sana. Elin sedang hamil besar, namun semakin lama pria itu semakin menjauh darinya. Entah apa yang terjadi, namun Milka sering menemukan bau parfum wanita lain dalam baju suaminya itu. Kau bicara apa? Aku capek, jangan ngajak ribut. Jawab Haris dengan tak menatap Milka, dan pria itu langsung berbaring di tempat tidur. Suamiku, jangan seperti ini, kau pasti memiliki wanita lain di luar sana. Karena sebab itu sikapmu berubah. Sudah 4 bulan kau tidak pernah bersikap baik padaku. Jika tidak di depan mama, kau bahkan selalu mengabaikan diriku. Air mata Milka mulai jatuh membasahi pipinya. Semua sudah berubah hanya dalam hitungan bulan saja. Sudah tidurlah. Kau jangan berpikir macam-macam, aku tidak suka dituduh tanpa bukti seperti itu, jawab Haris dengan mematikan lampu tidurnya. Suamiku, kita harus bicara, aku tidak mau kau mengantungkan hidupku seperti ini, aku sudah lelah. Tandas Milka dengan tidur di samping suaminya itu. Air matanya tak henti jatuh dengan menatap suaminya dalam kegelapan malam. Sayang, aku mencintaimu, kau jangan pernah berpikir seperti itu, aku akan setia padamu, rayu Haris, dan Milka segera tidur saat pria itu memeluknya. Milka tetap masih merasa gelisah, entah apa yang sedang terjadi di luar sana. Dia tidak tahu apapun itu, namun hatinya sangat tidak tenang jika mengingat bau parfum wanita lain menempel di tubuhnya itu. Pagi hari. Seperti biasa Milka membersihkan dulu tubuhnya di dalam kamar mandi sebelum akhirnya dia keluar dari kamarnya. Seperti biasa Milka selalu membantu Wenda memasak di dapur. Milka memasuki dapur, dia melihat Wenda sedang memasak di sana, namun ada yang berbeda dengan wanita itu pagi hari ini karena wajahnya terlihat pucat seperti mayat. Milka berjalan mendekatinya dan segera mendudukkan tubuhnya di samping Wenda. Ma, apakah kau sedang sakit? Tanya Milka dengan wajah kelihatan cemas. Tidak sayang, Mama baik-baik saja, sahut Wenda berbohong. Nak Milka, apakah Mama bisa meminta sesuatu hal padamu? Wenda bicara dengan memegangi kedua tangan Milka. Milka merasakan jika tangan Wenda dingin seperti es. Ma, kau sedang sakit, biar aku temani ke dokter. Ketika Milka hendak berdiri dari posisi duduknya, namun Wenda malah menariknya untuk duduk kembali dan menemaninya. Nak, bisakah kau selalu berada di samping putraku? Karena akhir-akhir ini Mama merasa ada yang mencurigakan dari suamimu itu. Wenda bicara seperti sedang memohon pada Milka. Ternyata kau juga melihat perubahan sikap dari suamiku, namun aku tak bisa memberitahukan hal ini padamu, Ma. Aku takut kau semakin kepikiran, gumam Milka dalam hati. Siang hari. Haris sudah berangkat ke kantor, dan Milka sedang duduk di halaman rumah. Tak lama kemudian Wenda keluar dari rumah dengan membawa tas jinjingnya. Milka segera menegurnya saat wanita itu lewat di hadapannya. Milka melihat kondisi Wenda tidak sedang baik-baik saja karena wajahnya pucat pias dengan tangannya masih dingin seperti es. Wenda meyakinkan Milka jika wanita itu hanya mau berkunjung ke kantor anaknya, dan Milka pun mengiyakan permintaan Wenda untuk keluar sendirian. Selang beberapa waktu Wenda tiba di kantor Haris, dan ketika resepsionis kantor hendak menelepon Haris jika nyonya besar ada di sana, namun wanita paruh baya itu menghentikan niatnya agar tidak mengabari kedatangannya. Resepsionis itu mengiyakan apa yang diucapkan oleh Wenda.
Dan Wenda segera menuju ruangan Haris namun saat sampai di sana tiba-tiba kepala Wenda mendadak pusing dan dadanya terasa semakin sesak seakan ada yang menghimpit di paru-parunya. Wenda membuka pintu ruangan itu namun yang terlihat di sana ialah Haris dan seorang wanita yang sedang berpelukan. Wanita itu sangat cantik bahkan lebih cantik dari Milka tentu saja karena kondisi Milka saat ini sedang hamil besar. Wenda masuk ke dalam ruangan itu dengan mata melotot dan nafasnya semakin tersengal-sengal. Wenda membanting pintu tersebut dengan sangat kasar sampai Haris dan wanita itu melepaskan pelukannya karena kaget akan suara pintu yang tertutup dengan sangat keras. "Apa yang sudah kau lakukan Haris?" ujar Wenda dengan menegang dadanya. "Ma, kau di sini, kenapa tidak bilang? Dia adalah partner kerjaku saja," jelas Haris dengan menghampiri Wenda namun wanita itu menepis tangan Haris saat hendak menyentuhnya. "Jangan berbohong, kau kira Mama tidak tahu?" Seringkali Milka menangis. Walaupun Milka tidak menceritakan apa yang terjadi namun Mama mengetahuinya, tandas Wenda dengan nafas mulai tersengal-sengal. "Aku ingin menikah dengannya Ma," ujar Haris. Saat mendengar ucapan anaknya itu Wenda langsung memegangi dadanya dan serangan jantungnya kambuh lagi. Wenda tergeletak di lantai dan Haris sangat panik melihat hal tersebut. Wanita cantik yang tadi berpelukan dengan Haris segera menarik salah satu senyumannya karena melihat Wenda tergeletak tak berdaya di lantai kantor tersebut. Sedangkan Haris langsung membopong Wenda dan membawanya masuk ke rumah sakit. Pak Rai yang mengetahuinya segera menghubungi petugas rumah sakit dan agar menyiapkan ruang untuk Wenda menjalani perawatan. Di rumah Haris. Siang hari itu Milka sedang berada di dapur, dia sedang membuat jus buah di siang yang sangat panas itu. Milka berjalan mengambil gelas namun entah apa yang terjadi, gelas yang dipegang oleh Milka jatuh dan terburai di lantai pecah menjadi serpihan. Pelayan rumah tersebut segera berlari menghampiri Milka karena takut majikannya terkena serpihan kaca gelas yang terburai di lantai. "Dek, ada apa ini? Kenapa perasaanku menjadi tidak menentu seperti ini? Seakan ada hal yang terjadi dan membuat hatiku merasa gelisah tapi aku tidak tahu apa itu namun aku tahu dengan sangat jelas ada hal yang buruk sedang terjadi." Kira-kira begitu arti dari sorot mata wanita itu yang kelihatan gelisah dan hatinya semakin tidak tenang. Tak lama kemudian terdengar suara telepon dari ruang tamu, pelayan rumah itu segera mengangkatnya dan itu adalah Haris yang menelepon dan memberitahukan agar Milka segera datang ke rumah sakit Swan. Air mata Milka langsung jatuh membasahi pipinya, wanita itu semakin gelisah dan berpikiran tidak karuan namun yang dia lakukan hanya bisa tetap sabar agar janin dalam kandungannya tak terpengaruh oleh keadaannya sekarang. Milka tiba di rumah sakit, dia segera berjalan mengikuti Pak Rai yang sengaja menunggunya di ruang tunggu rumah sakit itu. Satu pelayan Milka yang sangat dekat dengannya yang bernama Susan memegangi tangan Milka agar wanita itu tak sampai terjatuh dan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. "Nona muda, pelan sedikit jika berjalan," ujar Susan dengan masih memegangi lengan Milka. "Bagaimana aku bisa tenang jika mengetahui Mama sedang dalam kondisi seperti sekarang? Aku sangat bodoh, harusnya aku tadi mengikutinya kemanapun walaupun Mama melarangku melakukannya." Milka sangat menyesali apa yang terjadi pada Wenda, dia bahkan merasa bersalah dan menganggap itu semua karena dirinya. Namun Milka tak mengetahui jika semua itu karena Haris bicara ingin menikah lagi. Kasihan sekali Milka, dia berjalan dengan kaki yang terlihat sangat bengkak bahkan air matanya tak henti menetes membasahi kedua pipinya. "Pak Rai, siapa wanita yang berada di samping suamiku itu?" tanya Milka dengan berhenti mematung di posisinya berdiri saat ini. "Dia adalah partner Pak Haris," sahut pria itu dengan menundukkan pandangannya. Seolah-olah Pak Rai sedang berusaha menutupi kenyataan yang ada. "Tapi kenapa aku melihat mereka berdua sangat mesra, bahkan mereka berpelukan seperti itu seperti sepasang kekasih saja," gerutu Milka dengan mengenggam jemari tangannya karena geram. "Nona, Anda jangan berpikir seperti itu, mari kita mendekati Tuan Muda, mungkin Anda bisa meminta penjelasan darinya," sahut Susan sembari terus memegang tangan Milka dan berjalan mendekati Haris dan juga Rena yang masih berpelukan.
Haris masih memeluk wanita itu dengan lembut seolah-olah sedang mencoba menenangkan wanita yang sedang berada di dalam pelukannya itu. Wanita itu sedang menangis, entah apa yang sedang terjadi Milka tidak mengetahuinya, namun hati seorang istri pasti akan hancur menjadi serpihan saat melihat adegan romantis yang seakan-akan mencabik-cabik tubuhnya, bahkan rasa cemburunya sangat besar. Kini tangisan pilu akan sakit Wenda semakin bertambah parah saat melihat Haris masih berpelukan dengan wanita lainnya. "Suamiku," ucap Milka dengan bibir gemetar dan juga matanya kelihatan bengkak. Haris mulai melepaskan pelukannya pada wanita itu saat mendengar suara yang tak asing di telinganya. "Istriku, kau sudah datang," jawab Haris dengan berjalan mendekati Milka kemudian hendak memeluk Milka. Namun wanita itu mundur beberapa langkah ke belakang. "Bagaimana kondisi Mama?" tanya Milka dengan melirik tajam ke arah wanita yang tadi dipeluk oleh suaminya itu. Haris menceritakan jika Wenda memiliki penyakit jantung dan wanita itu sedang dalam kondisi yang tidak stabil sampai membuatnya kambuh. Dan Haris juga menceritakan jika kondisi Wenda sakit sangat parah, namun wanita paruh baya itu tidak memberitahukan penyakitnya. Titik. Tangisan Milka semakin terdengar memilukan, bahkan bagaikan tersambar petir di siang bolong. Jantung Milka semakin berdegup kencang saat dia mendengar kabar tersebut, namun apa yang bisa wanita itu lakukan? Dia masih kebingungan melihat wanita cantik yang juga sedang menangis. "Siapa wanita yang kau peluk tadi, Mas?" tanya Milka dengan sorot mata semakin tajam seperti hendak mencabik-cabik tubuh kurus dan seksi wanita yang ada di hadapannya itu. "Dia..." Belum selesai Haris bicara, wanita itu berjalan mendekati Haris dan segera melingkarkan tangannya pada pundak Haris. "Saya calon istri, suami Anda." Wanita tidak tahu malu itu segera menyambar percakapan mereka berdua. "Kau kira aku percaya dengan bualanmu itu? Singkirkan tanganmu dari tubuh suami saya," tandas Milka dengan air mata meleleh di wajahnya, bahkan air mata itu seperti sedang mengeluarkan api yang bisa melahap tubuh gadis cantik yang sedang berusaha menggeser posisinya itu. "Kau jangan pernah kasar pada istriku," sahut Haris dengan melirik tajam ke arah Rena. Bahkan Haris menepis kasar tangan wanita itu yang tadi sempat memegangi tangannya itu. "Mas, aku bicara yang sebenarnya, bahkan hal inilah yang sampai membuat Mama koma seperti sekarang," ucap wanita itu dengan wajah penuh penegasan. Mendengar Wenda koma, hati Milka sangat sakit, ditambah lagi karena kabar pernikahan suaminya dengan wanita lain. Dua hal itu cukup menghancurkan seluruh kehidupan Milka dengan sekejap, bahkan kebahagiaan akan kelahiran anak mereka kini perlahan mulai berubah menjadi kesedihan saat Milka mulai memikirkan tentang perceraian. "Suamiku, apa benar yang wanita ini katakan?" jelas Milka dengan tak bergeming sedikit pun menatap suaminya. "Aku sangat mencintai kalian berdua, aku tidak bisa berpisah salah satu di antaranya," ungkap Haris dengan memegangi kedua tangan Milka dengan erat seakan takut kehilangannya. "Hahaha, kau ingin aku merestui hubungan kalian berdua, Mas?" Tawa Milka terdengar sangat menyayat hati, bahkan pelayan dan Pak Rai tak sanggup menatap wajah Milka kala itu. "Aku mohon, Mama sangat menyayangimu dan kau tak bisa meninggalkannya dalam kondisi koma seperti sekarang," bujuk Haris agar wanita itu tak meminta berpisah darinya. "Aku mau melihat kondisi Mama," elak Milka dengan berjalan masuk ke dalam ruangan Wenda dirawat. Milka masuk ke dalam ruangan itu dan dia segera melihat pemandangan yang sangat tidak asing baginya. Ya, dulu bibinya juga pernah koma seperti sekarang, bahkan Milka juga pernah sakit sampai tidak sadarkan diri. Milka berjalan dengan air mata pecah dan jatuh berderai membasahi pipinya. Milka berjalan dan duduk di kursi samping Wenda. Dia seakan ingin mencurahkan apa yang dia alami saat ini, namun itu tak akan mungkin karena Milka tak pernah mau membuat wanita paruh baya itu bersedih. Namun apa yang terjadi saat ini malah suaminya, atau paling tepatnya anak Wenda sendiri, yang sampai membuat kondisi wanita itu sampai terbaring lemah dengan banyak selang infus yang tertancap di beberapa bagian tubuhnya. Milka seakan ikut merasakan apa yang Wenda alami. Bahkan sejak tadi wanita itu tak hentinya membelai lembut perutnya yang sekarang kelihatan besar itu.
Milka sangat sedih karena anaknya belum lahir namun suaminya sudah berniat menikah lagi. Ma, aku harus bagaimana, hanya kau saja yang aku miliki. Aku merasa semakin kehilangan arah dan tujuan hidupku, namun tetaplah bertahan hidup agar kau bisa melihat cucumu yang akan lahir nanti. Dia akan bermain dalam pangkuanmu. Wanita itu bicara dengan tubuhnya gemetaran karena merasakan geram akibat ulah suaminya.